kemarin di persidangan minggu lalu juga disampaikan bahwa ada statementnya Nikita yang dianggap itu adalah suatu ancaman itu. Niki menyampaikan di WhatsApp itu bisa hancur kredibilitas Dr. Reza, ya, aku jamin. Nah, ini dalam konteks ketika Mail menyampaikan bahwa produk-produk skincare milik Dr. Reza itu sudah ada di tangannya Niki semua, gitu loh. Sehingga itu bukan kalimat ancaman. Ya memang benar kalau memang produk itu bermasalah itu akan merusak kredibilitasnya Dr. Reza. Ancamannya gimana? Ya kan? Anda nih pers, Anda misalnya menjual suatu produk yang dia tidak ada izin BPOM-nya atau dia ada produk berbahaya. Saya katakan kepada Anda bahwa bisa hancur kredibilitas Anda ketika Anda menjual produk yang berbahaya atau tidak ada izin edarnya. Ancaman atau tidak itu? Itu kan bukan kalimat ancaman sebenarnya. Itu adalah kalimat fakta yang disampaikan, ya. Itu logika hukum. Yang kedua, mengenai undang-undang ITE, dianggap Nikita ini menjelek-jelekan produk skincare milik Dr. Reza, ya, di dalam suatu postingan media sosial. Padahal itu tidak pernah ada. Nikita Mirzani hanya merepost postingan milik Dr. Samira atau Doktif, ya. Nah, postingan milik Doktif ini kan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Tanpa diposting pun oleh Nikita Mirzani, itu bisa dilihat oleh siapapun begitu. Jadi apa salahnya Nikita ketika dia merepost dan tidak ada unsur menjelekkan pada saat merepost. Nah, kemudian logikanya lagi, ketika ya seseorang merasa terancam dengan postingan media sosial orang lain yang menyebabkan itu suatu ancaman pencemaran nama baik atas suatu produk yang dia miliki. Logika hukumnya adalah pada saat itu terjadi, kalau memang produk itu tidak bermasalah dan benar, ya sesuai dengan yang seharusnya, ya. Upaya hukum yang dilakukan adalah melaporkan kepada kepolisian bahwa ada dugaan pencemaran nama baik atas produk milik Dr. Reza Gladys, ya, bukan mendatangi, mencari akses untuk bisa silaturahmi dan bertemu mengajak kerjasama Dr. Reza. Ini sudah logika hukum. Kalau ngajak ketemu, ya, ngajak kerjasama, kemudian ada kesepakatan, itu namanya kontraktual. Ada kesepakatan perjanjian dan ITE-nya di mana, begitu loh. Karena tidak ada laporan pada saat itu ketika terjadi postingan Nikita Mirzani yang memposting yang dianggap itu adalah mereview jelek atas produknya, nggak ada laporan. Yang ada ngajak ketemu, gimana nih supaya ketemu gitu kan. Nah, setelah ketemu, ya, adanya silaturahmi itu yang awalnya tidak kenal, ya kan, ini mau ngapain, ya kan, ya, namanya beliau juga artis, brand ambassador produk-produk tertentu. Ketika mau diajak ketemu silaturahmi, kita mau ngapain gitu kan, tujuannya mau apa, ternyata kan mau kerjasama. Ketika ada kerjasama, ya, wajar ada negosiasi kerjasama untuk mereview. Dr. Reza meminta review produk-produk skincare milik Dr. Reza untuk direview oleh Nikita Mirzani, itu yang baik-baik, ya, yang baik-baik. Kemudian Nikita ya terjadilah ada dari pihak Nikita negosiasi mengenai harga. Mail gitu ya. Mail menyampaikan adanya negosiasi sebesar 5 miliar. Nah, dari pihak Dr. Reza itu ada negosiasi untuk pembayarannya 4 miliar. Nah, kemudian bersepakatlah untuk itu. Nah, kemudian temponya, waktunya itu juga jangka waktu 1 tahun. Ada statement kalau dari Dr. Reza, kalau sudah lewat 1 tahun, ingatkan saya ya Mail. Nah, ini logika hukum juga ini. Ketika seseorang yang disampaikan oleh JPU merasa tertekan di dalam melakukan kesepakatan, kira-kira masuk akal nggak orang tertekan tapi mengingatkan untuk ketika sudah habis jangka waktu kerjasama 1 tahun, dia minta diingatkan untuk memperpanjang kontrak itu gitu loh. Itu berarti dia minta diingatkan, diperas lagi. Ya. Kan begitu kan? Gimana dong? Itu kan kayak ini mungkin ada ilustrasi seperti ada korban pemerkosaan yang diminta diperkosa lagi gitu loh. Ya kan? Kalau udah merasa tertekan kok minta nagih lagi gitu kan? Ini logika yang harus dibangun begitu. Supaya masyarakat juga tahu begitu. Ya. Oke. Itu dari saya.
Satu hal Mungkin mungkin ditambahkan tadi. saya mau nambah